Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hukma Arsya Kamta, NIM 1519086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad ar-rohan atau yang biasa kita dengar dengan sebutan gadai ya, akad gadai. Langsung saja yang pertama kita masuk ke penjelasannya. Di sini ada definisi akad rohan. Secara bahasa, rohan berarti subut wadawam atau tetap dan lama. Ada sebagian yang menyatakan bahwa kata rohan bermakna tertahan dengan dasar firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin bima kasabat rohinah. Yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atau tertahan atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38. Dalam ayat tersebut bermakna tertahan. Sedangkan menurut istilah syara ialah menaruh barang dijadikan sebagai uang untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutup hutang ketika terhalang atau tidak dapat melunasinya. Gadai tidak sah kecuali dengan ijab kabul dan kedua belah pihak yang menggadaikan barang dan yang menerima barang tersebut disyaratkan supaya melaksanakannya secara murni. Yang selanjutnya ada dalil akad rohan atau gadai. Di sini yang pertama ada Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Daraqut dan Ibnu Majah. Yang ketiga ada ijma ya. Dalilnya ada ijma. Yang ketiga, berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh, dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa diisyaratkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian. Oke, selanjutnya atau yang ketiga atau C ada rukun dan syarat rohan atau gadai. Syarat gadai sendiri terdiri atas rahin, yaitu orang yang menyerahkan barang, murtahin, penerima barang, marhun atau rahan sendiri, barang yang digadaikan, dan marhun bih, hutang, serta ijab kabul. Adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan kabul. Selanjutnya ada syaratnya. Yang pertama, syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang balik dan berakal. Yang kedua ada syarat marhun bih atau utang. Syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor tadi. Dan yang ketiga ada syarat marhun atau agunan. Syarat agunan menurut ahli fikih adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan sebesarnya utang. Dan yang keempat ada ulama Hanifah mengatakan dalam akad itu ar-rohan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad ar-rohan sama dengan akad jual beli.
Selanjutnya yang keempat atau yang kede ada konsekuensi hukum akad rohen. Yang pertama ada penahanan marhun. Jadi penahanan marhun ini ketika akad rahim telah disepakati antara rahin dan murtahin dan telah terjadi serah terima marhun, yaitu nanti akan terjadi beberapa konsekuensi hukum yang melingkupinya. Korelasi hutang dengan marhun atau barang jaminan, yaitu ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka marhum akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya marhun akan tetap ditahan sepanjang hutang yang ada belum terbayar. Selanjutnya yang kedua ada penjagaan dan pemeliharaan marhun. Ya, pemeliharaan marhun ini ketika murtahin menahan marhun, maka ia berkewajiban untuk menjaganya sebagaimana ia menjaga harta kekayaannya pribadi. Yang ketiga ada otoritas murtahin atas marhun. Jadi ketika serah terima dilakukan, rahin dan murtahin haruslah memiliki aliyah. Artinya murtahin memiliki hak untuk menahan marhun hingga rahin melunasi hutang yang ditanggungnya. Selanjutnya ada pemanfaatan marhun. Menurut Hanafiyah, rahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan marhun kecuali atas izin murtahin. Begitu juga sebaliknya. Dengan alasan murtahin memiliki hak untuk menahan marhun, sehingga rohin tidak boleh merujuk marhun tanpa seizin murtahin. Yang terakhir ada penjualan marhun. Di sini ada dibagi menjadi 4 ya. Ada apabila jatuh tempo, murtahin harus mempunyai rohin untuk segera melunasi hutangnya. Kedua, apabila rohin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa melalui lelang sesuai syariah. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang biaya. Yang keempat, ada kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Jadi kesimpulannya bahwa ar-rohan atau gadai ialah menaruh barang atau dijadikan sebagai uang untuk penguat perjanjian rohan, hutang rohan tersebut, dan barang tersebut akan menutup hutang ketika terhalang atau tidak dapat melunasinya. Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad gadai atau rohan telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis dan ijma yang sudah tadi saya jelaskan. Dan rukun akad rahan terdiri atas rahin, murtahin, dan marhun bih setelah ijab kabul. Dan juga rukunnya selebihnya merupakan ijab dan kabulnya. Syaratnya harus berupa hutang yang tetap dan wajib untuk ditunaikan, seperti utang atau nilai barang yang dirusakkan. Utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dibeli dalam transaksi jual beli. Dan terakhir, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti. Dan juga ada konsekuensi hukum akad rohan. Jadi ada penahanan marhun, terus penjagaan dan pemeliharaan marhun, terus ada otoritas murtahin atas marhun, terus pemanfaatan marhun, penjualan marhun. Di situ sudah saya jelaskan tadi ya. Yang pertama, mungkin cukup sekian saja untuk penjelasan dari saya mengenai materi ar-rohan atau gadai. Jika teman-teman belum jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan di forum e-learning ya. Bisa ditanyakan di situ, forum diskusinya ada di situ, kalian bisa tanyakan. Dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.